Nah, di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada beberapa jenis perwakilan. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wakil secara umum bagi seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-102. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu Allah sebagai Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia, maka beribadalah kepada Dia, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu wakil, sebagai wakil. Nah, dikatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bagaimana kata ala itu menunjukkan isti'la, tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kedudukan yang tinggi di atas makhluk-makhluknya, seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus semua urusan makhluk-makhluknya tersebut. Makanya dikatakan khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi wakil secara umum bagi makhluk-makhluknya. Bagaimana kemudian makhluk-makhluk itu bisa hidup? Kita saja untuk urusan detak jantung kita. Ya, kita mewakilkan yang demikian kepada Allah. Ya, kita tidak mengurus sendiri urusan detak jantung kita. Kemudian masalah aliran darah kita, sama itu juga kita wakilkan kepada Allah. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, begitu pula dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan-hewan kemudian bisa hidup. Ya, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus urusan mereka. Kemudian benda-benda yang lain yang kemudian bisa teratur ya untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini, semua juga ya menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang mengatur, maka matahari tidak mungkin beredar dengan waktu yang teratur. Ya, bumi juga begitu, gunung juga begitu, laut juga begitu, dan semua ya tidak akan mungkin bisa berjalan dengan teratur kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi urusan semuanya. Maka secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wakil dari seluruh ciptaannya. Dan inilah kemudian hal yang harusnya menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup di alam semesta ini dengan sangat nyaman, ya adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ya urusan seluruh makhluknya. Bayangkan kalau setiap makhluk mengurus urusannya sendiri-sendiri, maka yang ada adalah kekacauan dan kita tidak bisa hidup dengan nyaman di alam semesta ini. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 62 juga sama. Ya, masih berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil secara umum bagi makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia terhadap segala sesuatu wakil. Ya, adalah sebagai wakil. Ya, namun yang demikian lagi-lagi perwakilan secara umum. Mau tidak mau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil bagi makhluk-makhluknya. Tanpa perlu usaha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menjadi wakil bagi makhluk-makhluknya. Maka berbeda dengan wakil secara khusus bagi hamba, bagi para hambanya. Ya, jadi kalau tadi perwakilan secara umum bagi seluruh makhluknya, tapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wakil secara khusus bagi para hambanya yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ayat yang berkaitan dengan tadi kemunculan pertama nama Al-Wakil di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini bukan seorang ataupun bukan ya hamba biasa, ini adalah hamba-hamba yang luar biasa kekokohan imannya, sehingga dalam kondisi yang sangat genting seperti itu, di saat sekelompok manusia sudah berkumpul untuk menyerbu mereka, untuk menyerang mereka, untuk menghabisi mereka,
harusnya mereka kemudian merasa takut dengan yang demikian. Tapi justru kondisi yang sulit seperti itu menjadikan iman mereka bertambah semakin kuat, dan kemudian ketika sudah tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran, maka sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik wakil. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an, ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari sini kita tahu tawakal itu adalah sesuatu yang baik. Ya, sehingga hamba-hamba yang beriman Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ahzab ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila." Dan bertawakallah kamu kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Ya, jadi seakan kalau kemudian kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita jadikan satu-satunya wakil ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadikan yang lain sebagai wakil kita. Ya, kenapa? Karena tadi cukup Allah. Ya, cukup Allah. Kalau kemudian kita mengatakan kita bertawakal kepada Allah, tapi sandaran kita tidak hanya kepada Allah, tapi ada kepada satu yang lain, ya maka di situ belum bertawakal sepenuhnya. Ya, dan belum kita mempercayakan urusan kita kepada Allah. Makanya tawakal itu kalau sudah kita serahkan urusan kita kepada Allah, ya sudah, kita merasa cukup. Ya, kita tidak butuh kemudian sandaran-sandaran yang lain. Di surat Ali Imran ayat yang ke-159 sama juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan jika kamu sudah berazam, sudah bertekad kuat wahai Muhammad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal.